Oke, kanggo reka-reka pada kepriwe cara mbubarna wong tahlilan senek akeh. Sapa sing wani jajal ke deleng nak. Sallallahu Muhammad. Wong senek akeh pada bubar ngerti. Sallallahu Muhammad jan pada bubar we. Langsung kosong kursine. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa aing. Kenduri tahlil ataupun kenduri arwah ni pada orang Melayu dia ada dua makna. Yang pertama, kenduri malam kematian ataupun kenduri bersempena kematian yang baru berlaku. Dan yang kedua, kenduri yang dibuat selepas tu, lama lepas tu dia kata teringat mayat ni, kita buat kenduri lah, lepas tu sedekahkan pahala kat dia. Itu pun kenduri arwah juga kan. Okay. Yang pertama tadi, kenduri yang dibuat dekat-dekat dengan kematian yang baru berlaku, yang ni dilarang oleh mazhab-mazhab Islam. Cuma mazhab-mazhab Islam mereka berbeza pendapat sama ada nak mengatakan ia haram ataupun makruh. Sebahagian kata haram, sebahagian kata makruh. Tetapi mereka bersepakat mengatakan ia bid'ah. Kerana ada hadis yang melarang. Hadis riwayat Ibnu Majah daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kata dia, kunna na'uddu sun'at al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'am minan niyahah. Kami mengira, kami menganggap, kami ni sahabat lah, sahabat menganggap perkumpulan di rumah si mati dan membuat makanan sempena perhimpunan itu adalah daripada ratapan yang dilarang. Umar masa zaman pemerintahan dia pernah tanya pada seorang sahabat tu dihantar, saya tak ingat ke mana, tapi tuan-tuan boleh tengok riwayat ni dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dia tanya seorang sahabat, dia kata, tempat ni ada niyahah, tempat ni ada ratapan tak? Dia kata tak ada, cuma kalau ada kematian berkumpul lah kami. Ada buat makanan? Ada. Itulah ratapan, dia kata. Umar kata. Kenapa dia dilarang? Kalau tuan-tuan buka mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i pun larang. Tuan-tuan buka Mughnil Muhtaj, dia kata bid'ah. Mughnil Muhtaj. Pasal apa dilarang? Mazhab Hanafi dia hurai lebih. Dia kata dilarang ni sebab masa makan ni, buat makan ni bukan masa sedih. Makan ni disyariatkan waktu gembira. Tu kahwin, gembira kan, kita buat makan. Hari raya gembira kita bagi makan. Hari sedih tak payah bagi makan. Tu ada seorang syekh kan, Syekh Mandili kan, dia kata apa ni, tanaman apa yang siang tanam malam boleh makan? Tanam manusia kan. Ya, dia marah tu kan. Pasal apa dia dilarang? Kerana selain daripada dia menyanggahi maksud syariat dalam memberi makan tadi, beri makan bukan waktu sedih, kerana amalan ini akan menjadikan satu sunnah akan hilang. Sunnah bila berlaku kematian, jiran bagi makan pada keluarga si mati. Kalau kita bicara tentang Islam di Nusantara, teman-teman, salah satu amalan yang hampir selalu menimbulkan perdebatan adalah kenduri arwah. Di sebagian masyarakat, ini dianggap sebagai tradisi yang mulia, bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia, bahkan simbol kepedulian sosial. Tetapi di sisi yang lain, teman-teman, ada kelompok muslim yang justru melihatnya sebagai praktik yang tidak memiliki dasar yang kuat di dalam ajaran Islam. Perdebatan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ia sudah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Sejak Islam mulai mengalami proses pemurnian pemahaman di wilayah Melayu, Indonesia dan sekitarnya. Menariknya, teman-teman, polemik ini bukan sekedar soal makanan atau acara kumpul keluarga. Ia menyentuh hal yang jauh lebih dalam, yaitu bagaimana memahami ibadah, bagaimana memposisikan tradisi, dan sampai di mana batas agama dan budaya itu boleh bercampur. Apa itu kenduri arwah, teman-teman?
Di Nusantara, kenduri arwah biasanya itu merujuk kepada acara berkumpulnya keluarga dan masyarakat setelah seseorang itu meninggal dunia. Bentuknya beragam, tergantung daerah, tetapi polanya hampir sama, yaitu pembacaan doa, tahlil seperti la ilaha illallah, yasinan, zikir berjamaah, jamuan makanan biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu seperti hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, 100, dan setahun atau haul, bahkan sampai kepada hari yang 1000. Di beberapa daerah Jawa, bagi masyarakat tradisional ini bukan sekedar ritual teman-teman, tetapi bagian dari adat sosial yang sudah mengakar. Nah, untuk memahami kenapa kenduri arwah begitu kuat di Nusantara, kita harus melihat sejarah masuknya Islam. Islam tidak datang ke Nusantara dalam ruang yang kosong. Sebelum Islam, masyarakat sudah memiliki tradisi penghormatan kepada leluhur. Dalam agama Hindu Buddha teman-teman dan kepercayaan lokal, ada ritual selamatan, doa untuk arwah, dan jamuan bersama. Ketika Islam datang melalui para dai dan ulamanya, sebagian pendekatan dakwah itu dilakukan secara gradual. Tradisi lama tidak dihapus secara langsung, tetapi diberikan nuansa Islami. Akibatnya muncul bentuk baru seperti tradisi sekaligus simbol Islam, praktik keagamaan lokal. Disinilah sebagian ulama melihatnya sebagai strategi dakwah, sementara yang lain menilainya ini sebagai awal masuknya praktik yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kelompok yang membolehkan biasanya itu berangkat dari beberapa pemahaman mereka teman-teman. Mereka mengatakan bahwa mendoakan orang mati jelas dianjurkan di dalam Islam. Nah, sedekah atas nama mayit itu dibolehkan. Berkumpul membacakan Al-Quran termasuk amal yang baik. Memberi makan orang adalah perbuatan yang mulia. Jadi menurut mereka, kenduri arwah hanyalah gabungan dari amal-amal baik tersebut. Logika yang digunakan kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau setiap unsur amalnya baik, maka menggabungkannya juga hal yang baik. Selain itu, mereka melihat aspek sosial sebagai hal yang penting. Kenduri arwah itu dianggap menghibur keluarga yang berduka, menguatkan solidaritas masyarakat, menjaga silaturahmi, membantu keluarga yang sedang kehilangan. Bagi masyarakat desa, acara ini bahkan menjadi bentuk gotong royong emosional. Nah, di sisi yang lain ada kelompok ulama yang mengkritiknya sangat keras terhadap praktek ini. Kritik mereka bukan kepada doa untuk mayitnya, tetapi pada cara dan bentuk ritualnya. Beberapa poin kritik utamanya seperti yang pertama, tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Mereka menegaskan bahwa ketika para sahabat itu meninggal teman-teman, tidak pernah ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW mengadakan kenduri hari ketiga, ketujuh atau ke-40. Padahal banyak sahabat besar itu wafat, semisal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan bahkan anak-anak Nabi itu sendiri. Namun tidak ada tradisi peringatan berkala seperti di Nusantara. Dari sini muncul prinsip, yaitu ibadah harus berdasarkan dalil, bukan kepada kebiasaan. Yang kedua, beban bagi keluarga mayit. Dalam hadis disebutkan bahwa justru tetangga yang dianjurkan memberi makanan kepada keluarga yang sedang berduka, bukan sebaliknya. Kritik yang sering muncul yaitu seperti kenduri arwah malah membuat keluarga yang sedang sedih harus memasak, mengeluarkan biaya, bahkan berhutang demi menjaga tradisi sosial. Ini dianggap bertentangan dengan semangat Islam yang meringankan musibah. Yang ketiga, penetapan hari-hari tertentu. Penentuan hari ketiga, ketujuh, ke-40 dianggap tidak memiliki dasar di dalam syariat Islam. Sebagian ulama itu menilai bahwa menetapkan waktu khusus dalam ibadah tanpa dalil termasuk perkara baru di dalam agama. Yang keempat teman-teman, kekhawatiran bergeser menjadi ritual yang sakral. Awalnya itu tradisi yang sosial, tetapi lama-kelamaan masyarakat bisa menganggapnya itu hal yang wajib.
Di beberapa tempat, keluarga yang tidak mengadakan kenduri arwah malah dianggap tidak menghormati orang tua yang telah meninggal. Disinilah kritik menjadi semakin keras, karena sesuatu yang tidak wajib secara agama berubah menjadi tekanan sosial. Mengapa polemik ini tidak pernah selesai? Itu karena sebenarnya yang bertabrakan bukan hanya dalil tetapi cara memahami agama itu sendiri. Ada dua pendekatan yang besar. Pendekatan tradisional, agama boleh berdialog dengan budaya selama tidak jelas-jelas haram. Pendekatan atau pemurnian purifikasi ibadah harus kembali persis kepada contoh Nabi tanpa tambahan ritual yang baru. Keduanya sama-sama ingin menjaga Islam, teman-teman. Tetapi metode berpikirnya itu berbeda. Ada alasan kuat mengapa praktik ini sulit hilang. Sudah menjadi identitas budaya, khususnya menjadi ruang pertemuan sosial masyarakat, mengandung unsur empati kolektif, tekanan sosial yang sangat kuat, dianggap bagian dari penghormatan keluarga itu sendiri. Banyak orang mengikuti bukan karena dalilnya, tetapi karena takut dianggap tidak bermasyarakat. Realita di lapangan, teman-teman, di Nusantara hari ini prakteknya sangat beragam. Ada yang sederhana sekedar doa keluarga, ada yang besar-besaran sampai menyembeli banyak hewan. Ada yang mulai ditinggalkan, ada yang dimodifikasi tanpa jamuan. Ini menunjukkan bahwa tradisi sebenarnya terus berubah mengikuti pemahaman masyarakat itu sendiri. Yang membuat polemik sering memanas adalah masalah bid'ah atau tidaknya, tuduhan sesat melawan tuduhan anti tradisi, identitas kelompok Islam, warisan ulama lokal. Seringkali diskusi berubah dari ilmiah menjadi emosional karena menyentuh identitas komunitas. Jika dilihat lebih luas, polemik kenduri arwah sebenarnya menggambarkan perjalanan yang panjang Islam di Nusantara, teman-teman. Islam bukan hanya teks, tetapi juga sejarah sosial. Pertanyaannya kemudian bukan sekedar boleh atau tidaknya, tetapi juga bagaimana umat memahami batas antara agama dan budaya.